Kendalikanlah dirimu. Pernahkah kamu merasa sudah melakukan semuanya dengan benar, sudah berusaha sekuat tenaga, sudah memberikan yang terbaik, tetapi hasilnya tetap tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan? Kamu sudah menjaga seseorang, tetapi dia pergi. Kamu sudah bekerja keras, tetapi orang lain tetap lebih berhasil. Kamu sudah berhati-hati, tetapi masalah tetap datang. Kamu sudah berusaha menjadi orang baik, tetapi tetap saja ada orang yang membencimu. Dan pada akhirnya, kita marah, kita kecewa, kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan orang lain. Bahkan terkadang, kita menyalahkan diri sendiri. Tetapi, pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya, apakah semua hal dalam hidup ini memang berada di bawah kendali kita? Jawabannya, tidak. Dan justru dari kesadaran sederhana itulah, lahirlah salah satu filosofi yang telah bertahan selama ribuan tahun. Sebuah filosofi yang tidak mengajarkan bagaimana caranya mengendalikan dunia, tetapi bagaimana caranya mengendalikan diri sendiri ketika dunia tidak berjalan sesuai keinginan kita. Filosofi itu adalah Stoicisme. Stoicisme atau filosofi Stoik adalah aliran filsafat yang berkembang di Yunani kuno sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Filosofi ini didirikan oleh seorang filsuf bernama Zeno dari Citium. Dan inti dari pemikiran Stoik sebenarnya sangat sederhana. Kebahagiaan tidak seharusnya bergantung pada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Kita tidak bisa menentukan apakah seseorang mencintai kita selamanya. Kita tidak bisa menjamin bahwa usaha kita akan selalu berhasil. Dan kita bahkan tidak bisa menentukan kapan kehidupan kita akan berakhir. Tetapi kita masih memiliki sesuatu yang sangat penting. Pikiran kita, pilihan kita, sikap kita, dan tindakan kita. Itulah wilayah yang harus kita kuasai. Tapi, mungkin kamu berpikir, bukankah stoicisme sudah terlalu sering dibahas? Tentu saja, di YouTube hari ini, kamu bisa menemukan begitu banyak pembahasan tentang stoik. Ada yang membahas Marcus Aurelius, ada yang membahas tentang Seneca, ada yang membahas tentang Epictetus, ada yang membahas bagaimana menjadi tenang, bagaimana menghadapi orang yang menyebalkan, bagaimana mengendalikan emosi, bagaimana menghadapi kegagalan, dan bagaimana cara melepaskan sesuatu yang memang berada di luar kendali kita. Jadi, video ini bukan dibuat untuk mengatakan bahwa hanya video ini yang benar. Karena belajar filsafat bukan tentang menemukan satu orang yang paling benar, lalu berhenti belajar. Justru sebaliknya, semakin banyak kamu belajar, semakin kamu sadar bahwa masih banyak yang belum kamu pahami. Dan jika kamu masih berada di video ini, ada satu hal menarik. Kamu baru saja melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat stoik. Kamu memilih. Kamu bisa saja menutup video ini, scroll ke video berikutnya, mencari hiburan, mencari sesuatu yang lebih cepat. Tetapi kamu memilih untuk berada di sini dan belajar. Dan bukankah itu salah satu bentuk pengendalian diri? Kamu mungkin tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar sana, tetapi kamu masih bisa memilih apa yang akan kamu lakukan dengan waktu yang kamu miliki. Jadi, kalau kamu memilih untuk terus belajar bersama Raffelion, jangan lupa subscribe dengan segala hormat. Karena pembahasan kita kali ini akan dibagi menjadi 3 bab. 3 bab yang akan membawa kita memahami stoicisme. Bukan hanya teori kuno, tetapi sebagai cara berpikir yang masih bisa digunakan untuk menghadapi kehidupan hari ini. Di bab 1, kita akan kembali ke masa lalu. Kita akan mencari tahu dari mana stoicisme berasal, siapa orang-orang yang mengembangkannya, dan mengapa filosofi ini bisa bertahan selama ribuan tahun. Di bab 2, kita akan membongkar bagaimana stoicisme bekerja. Apa yang sebenarnya bisa kita kendalikan, apa yang tidak bisa kita kendalikan, dan mengapa manusia seringkali justru menghancurkan dirinya sendiri karena berusaha mengendalikan sesuatu yang sejak awal memang bukan miliknya atau dikendalikan. Kemudian, di bab 3, kita akan melihat dampaknya dalam kehidupan. Bagaimana stoicisme menghadapi kegagalan, kehilangan, kritik, kemarahan, kecemasan, bahkan kematian. Jadi, jangan buru-buru pergi, karena mungkin selama ini kamu bukan kekurangan kekuatan. Kamu hanya terlalu banyak menggunakan kekuatanmu untuk sesuatu yang memang tidak bisa kamu kendalikan. Mari kita mulai.